Selamat pagi. Kita di rest area dan akan segera memulai perjalanan seru hari ini. Ini rest area kita semalam, guys. Cukup rame karena memang tepat di luar kota Kunming, di sebelah utara ya. Kalau di selatan kemarin kita sempat di Jinling, di tempat kelahirannya Cheng He. Tapi sekarang kita di sebelah utara Kunming. Kita cuci-cuci mangkuk, chopstick di sini, isi air panas juga di sini. Coba kita lihat bagian dalamnya ya. Nah, begitu masuk, sebelah kanan ini ada buffet restoran. Biasanya sekitar 30-35 koi per orang. Oh, itu ada harganya. 35. Di sini 35 koi seorang. Kalau anak 20 aja. 44.000 kalau anak-anak. Kalau dewasa 35 itu 80.000 lah ya. Nah, ini ada makanan-makanan kecil, ada kacang rebus, ada kayak crepes gitu, ada sosis. Yang sebelah kanan ini adalah supermarket. Ada toko-toko souvenir juga, ini untuk art. Masih tutup yang toko souvenir, kepagian kayaknya ya. Nah, ini juga lukisan-lukisan, bahkan ada alat untuk ngeteh-ngeteh. Ini 50 koi per set. Ditinggal aja di luar gini, beserta harganya. Supermarket cukup lengkap, ada berbagai macam minuman dingin, ada yang nggak dingin juga, mau Starbucks juga ada, roti-roti ada, snacks banyak macam. Lumayan hidup rest area ini, orang masuk keluar jajan. Toiletnya aku nggak shoot sampai dalam-dalam lah ya. Yang jelas ada ruang ibu dan anak juga. Nah, ini bisa buat istirahat kalau ibunya mau menyusui. Ini yang paling laris dari semuanya. Wajannya besar sekali. Ada berbagai macam menu sarapan. Termasuk juga yang serius. Wah, banyak banget pilihan breakfastnya. Wow. Kita lihat dulu di Sichuan ada apa yang bisa kita makan ya buat sarapan. Gimbal di charge dulu sambil kita sarapan. Sarapan apa kita? Sarapan ringan, Cereal. susu kacang. How? Udah bikin kopi. How? Aku ada mainan baru. Ini bisa buat kaki olahraga tipis-tipis, gerak-gerak biar kakinya nggak kaku di mobil. Ting tung ting tung ting tung. Beli online. Dan paket terakhir adalah mikrofon sama power bank. Nah, ini kita perlu banget karena udah berkali-kali kita punya siaran langsung, siaran live-nya putus di tengah jalan karena handphonenya tiba-tiba lowbat. Dan ini ringan banget. Ini teman-teman brand Indonesia loh, Fantech. Ini brand Indonesia yang teman-teman bisa beli di Indonesia. Nanti aku kasih linknya deh di deskripsi. Bisa juga dibeli di China, ada di Taobao. Bisa juga dibeli di negara-negara lain. Ini di Thailand, di Filipina, ini populer banget. Nah, ini dia power banknya. Ringan banget, slim juga. Ini yang impresif ringannya sih. Biasanya 10.000 mAh itu lebih berat daripada ini. Ini ringan. Terus, lihat deh lebih kecil dari HP aku masa. Lebih kecil daripada iPhone Pro Max. Nah, yang ini mikrofon, jauh lebih kecil ya, jauh lebih ringan juga, gampang dibawa-bawa. Jadi, kenapa kita masih mau nambah mikrofon lagi, meskipun kita udah punya yang DJI? Pertama, karena ini lebih kecil. Kedua, karena sebenarnya yang lebih utama adalah karena ini brand Indonesia, dan I always more than happy to support Indonesian businessman, Indonesian company. Wah, langsung ringan jauh. Ini bisa digenggam gampang banget. Ininya juga kecil. Ini juga kecil banget, ringan. Jadi kalau buat naik-naik gunung, ini akan jauh lebih ringan beban hidup kita. Mari kita keluar tol dan mulai perjalanan panjang kita ke arah Xinjiang. Kali ini 15 koi, mahal tolnya. Padahal rasanya deket banget. Kemarin kita masuk tol langsung rest area. Begitu keluar tol kayak cuma 1 kilo, 2 kilo udah langsung keluar lagi. Jadi inget di Jinling cuma 2 koi, di sini 15. Bisa beda-beda ya tarifnya? Sangat beda. Padahal kayak deketnya sama kan? Ini much dekat. Hah, ini malah lebih dekat. Nah, kita lewat masuk ke Bangtau masuk. Aha. Cuma
within 1 km. Iya. Aku juga ngerasa deket banget kok kemarin dari gerbang tol langsung masuk rest area. Keluar paling 2 km. It's okay lah. Sudah puas ambil air panas. Cuman jadi 5 kuai 1 km itu. Iya. Jadi berarti harganya itu nggak standar ya, nggak seragam per kilometernya berapa ya untuk tol, tarif tol. Oh, ini yang waktu kita datang ke arah Kunming kemarin, kita lihat asap-asap ini kali ya. Cuma waktu kemarin itu kita datang seharian hujan aja, mendung banget. Untung hari ini langitnya biru. Cuma kalau kota besar ya kayak Kunming gini tidak sebiru bagian-bagian lainnya di provinsi Yunnan. Karena industrinya kan ngumpul di sini. Wow, solar panel lagi. Oh, segunung. Iya. By the way, aku barusan chat sama salah satu subscriber kita di Jakarta. Gara-gara video yang kemarin, ternyata doi koleksi juga tumbler Starbucks dan nitip juga, sayang. Tumbler yang kemarin naga itu. Yang naga, yang emas itu. Tapi itu memang special sih. Naga itu symbol of Chinese kan. Iya. Juga tahun naga. Dua-dua. Iya. Aku shock banget kemarin itu aja. Kemarin aku masih kaget kan. Hah, aku bilang ini 800.000 lebih loh satu tumbler loh. Bener mau loh. Wow. Hari ini satu lagi yang ngagetin aku. Cumanya kita udah keluar dari Kunming, kita sekarang udah di gunung-gunung, gak ada Starbucks. Jadi kemungkinan besar kota terdekat berikutnya yang ada Starbucksnya paling Lijiang ya. Iya. Atau kalau nggak ada Chengdu. Boleh. Tapi menurutku udah ada naga, ada long kan. Kalau juga ada Vietnamese Feng, jadi satu pasangan lebih mantap loh. Waduh. Long Feng. Tapi tahunnya tahun naga ini, bukan naga dan burung hong. Moga-moga nanti masih ada ya tumblernya, karena biasanya yang special edition gitu cepat habis. Beda fast sih. Iya. Padahal harganya aku udah geleng-geleng. Luar biasa ya solar panel ya. Iya. Baru diomongin si Feng Huang, burung hong, langsung muncul di kiri kanan kita. Good day ya. Good day ya. Your wish come true. Iya. Jam 12.28, setengah 1 siang. Si Cuan sudah lapar. Kita juga sudah lapar. Jadi si Cuan di charge, kita juga cari makan siang. Kita beli bebek panggang buat makan siang. Ore. Khao ya. Wow. Kita boleh makan di sini nggak sih? Boleh dong. Lao Nian Ren. Buat orang tua tapi. Ya nggak dalam pakai dulu nah. Ya udah deh, yuk. Mari kita makan. Koko Alvin sebut-sebut Feng Huang langsung lihat. Aku sebut-sebut Khao ya langsung dapat. Good day. Makan siang dulu. Ini kita ngecharge pakai fast charging guys. Lihat kabelnya sebesar ini. Nih. Segini ya. Makanya kita setengah jam juga kelar kalau ngecharge. Kalau yang ini slow charging, ya kabelnya jauh lebih kecil. Nih. Makanya ngecharge pakai ginian bisa berjam-jam baru selesai. Bisa ditinggal tidur. Sekarang kita mau ajak teman-teman jalan-jalan naik gunung ke Shizhishan. Yang pernah nonton serial Princess of Ming Dynasty yang female leadnya Tang Wei pasti tahu deh mengenai Kaisar Qianwen di dinasti Ming yang digulingkan oleh omnya sendiri, Chu Ti alias Kaisar Yongle. Aku ceritain sedikit sejarah dinasti Ming ya. Jadi dinasti Ming itu adalah dinasti terakhir di Tiongkok yang penguasanya adalah orang Han, suku mayoritas di Tiongkok. Sebelumnya dinasti Ming yang berkuasa itu orang Mongol alias Yuan Dynasty. Sampai Kaisar Hongwu, pendiri dinasti Ming, memimpin pemberontakan melawan Yuan Dynasty dan memproklamirkan Ming Empire. Backgroundnya Kaisar Hongwu by the way seru banget. Pernah jadi orang susah, pernah jadi biksu, macem-macem deh. Kita pernah ceritain waktu di Nanjing beberapa bulan lalu. Nah setelah Kaisar Hongwu mangkat, yang naik berikutnya anak tertua dong, namanya Chu Piao. Nah prahara dimulai saat Chu Piao meninggal muda.
Chu Piao meninggal masih pada usia 37 tahun, pada tahun 1392. Digantikan sama anaknya, namanya Chu Yunwen atau Kaisar Qianwen, yang masih muda banget, usianya waktu itu baru 22 tahun. Nggak lama tuh, cuma 4 tahun aja, langsung muncul pemberontakan yang dipimpin sama omnya sendiri, yaitu Chu Ti. Chu Ti ini jagoan nih, komandan militer. Tugasnya di utara, melawan bangsa Mongol. Dia awalnya menerima penunjukan kakak laki-laki tertuanya Chu Piao dan kemudian putranya Qianwen sebagai putra mahkota. Tapi ketika Qianwen naik tahta sebagai kaisar, Qianwen ini mulai mengeksekusi dan menurunkan pangkat dari paman-pamannya. Jadi alasan deh buat Chu Ti memberontak dan akhirnya dia yang naik tahta. Jadi Qianwen 4 tahun aja berkuasa. Tahun 1402, Chu Ti berhasil menggulingkan keponakannya dan menduduki ibu kota kekaisaran, yaitu Nanjing. Setelah itu, dia jadi kaisar dan diberi gelar Kaisar Yongle, yang berarti kebahagiaan abadi. Nanti kapan-kapan kita bahas khusus deh mengenai Yongle. Prestasinya segudang, meskipun cara dia naik tahta rada kotor ya. Balik lagi ke Qianwen, waktu dikudeta tahun 1402 itu, istrinya, anaknya, mamanya, semua terbakar hidup-hidup di istana kerajaan. Cuma Kaisar Qianwen aja yang berhasil selamat melarikan diri. Kalau nonton serial Princess of Ming Dynasty itu ada. Dia jalan lewat jalan rahasia di istana, Kasimnya yang selamatin. Ini one of my favorite serial sih selain Sun Guo dan Qin Dynasty. Berhasil melarikan diri dari istana, Kaisar Qianwen akhirnya jalan kaki 2000 km lebih dari Nanjing sampai ke tempat ini. Nah, di sini ada Qianwen Camellia atau Camellia japonica. Katanya bunganya ini, pohon bunga Camellia ini ditanam sendiri sama Qianwen. Jadi Qianwen yang tadinya adalah kaisar, kemudian dikudeta oleh uncle-nya sendiri, akhirnya nggak punya apa-apa, jalan kaki jauh, dan sampai ke temple ini akhirnya Qianwen menjadi biksu. Pohon besar di depan kita ini katanya umurnya udah 700-an tahun loh. Nah, ini tulis Jianwen Di, Mangxie Tubu Yin Shisan. Maksud itu Jianwen Di, pakai sepatu kayak gitu. Itu something like that. Sepatu jalan kaki ke Shisan, ke sini. Wah, staminanya juga luar biasa loh bisa jalan kaki. Dia kan ibu kotanya di Nanjing kan? Ya. Di Nanjing, terus dikudeta sama omnya sendiri, uncle-nya itu Chu Ti kali tuh, yang sana ya? Nah, itu Yen kan, Yen Wang itu Chu Ti. Ah, benar-benar Chu Ti. Pohon yang ini juga konon kabarnya sudah 600-an tahun umurnya. Ini ditanam sendiri sama Qianwen Di. Ini namanya
Kunming Cypress atau Longfengpai. Ini yang nonton coba tebak siapa lagi nyetir nih? Kering semua ya di sini. Iya, udah feels like winter already. Oh, hijau lagi, hijau. Tapi di gunung banyak mulai kering. Iya, makanya kita registrasi terus yang itu forest fire. Iya. Terlalu kering. Nah, lihat deh. Kering aja. Gampang catch fire. Kita melewati desanya Sukuyi. Ada simbol api-apinya di belakang. Unfortunately, sekarang kita ke arah northwest, jadi agak-agak ke barat. Nah, si matahari pas di depan kita, jadi backlight. Tapi tali tiang lampu bisa tahu itu Yisi. Ah, halte merah-merah ya. Widih, kabel listriknya. Gila, Dari ya? mana ya ini listriknya? Jangan-jangan dari Fengli Fatianji ya? Ada mungkinan loh. Kan kita suka lihat kayak di atas gunung banyak pembangkit listrik tenaga angin gitu, terus ada satu kayak factory gitu kan. Cuma ini kita posisi udah tinggi banget, udah di atas 2500-an mdpl. Semua gunung-gunung besar-besar di bawah kita itu. Ada rest area di depan kita. Oke. Mari kita lihat-lihat. Ini hari ini kita rutenya Jalan Nasional G108. Wih, rame. Tapi ramenya bukan sama mobil-mobil pribadi, ini ramenya sama mobil-mobil ujian SIM. Nah, ini merah-merah, ada tanduk kerbau sama api. Ini simbol dari Yizu, suku Yi. Jadi memang daerah ini adalah daerah otonominya orang Yi. Ada batu bertuliskan apa ini? MTP ya. Ketinggian 216 2160 meter di atas permukaan laut. Average temperature 19 degree. Oh nice, sepanjang tahun rata-rata 19 derajat Celcius. Beautiful. Looks like di bawah ada restoran sayang. Ya. Tamannya cantik, ada bunga-bunga kuning. Ada pavilion juga di atas sana. Yuk kita turun. Yuk. Ini rute kita hari ini guys. Ting 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 ting. Ucus ya. Ya. Aduh. Acar udah habis banyak nih acar.
sama kelok 68 ya. Iya. Sekarang baterai 60%. Iya. Aku lihat sampai bawah berapa? 65 maybe. Semoga 80 lebih enak. Oh, ini nggak sesadis kelok 68 karena rentangnya masih agak jauh-jauh. Ini cok bisa lewat. Iya, kalau di kelok 68 kan kayak pendek banget, udah langsung belok patah, pendek lagi belok patah kan. Ini mah agak panjang. Panjang dan national standard ini. Ya, kan memang jalan nasional, gate 108. Wah, ada stop lagi. Iya, udahlah. Kita lanjut aja, tadi udah cukup senang. Cukup senang. Usus. Kelihatan dari atas baru lebih dramatis ya. Kalau ada pesawat terbang ke atas lihat lebih keren. Ya, sabar ya. Sabar. Ya. Tapi harus belajar juga terbangin drone-nya, jangan baru beli ntar nyangkut di mana. Nyungsep dia. Iya. Si, cok bisa lewat kan? Moga-moga Fantech bikin drone ya. Iya. Kita DM ntar kok Fandi bikin drone. Udah ya turun-turunnya ya. Udah. Nambah berapa persen? 3%. Nambah 3%, oke. 63. 63 ya. Ya. Tadi aku tebak 65. Koko Alvin maunya jadi 80%, luar biasa. Kita sekarang mendekat ke Yuanmou County di sebelah utara Provinsi Yunnan yang berbatasan langsung dengan Provinsi Sichuan. Pada tanggal 1 Mei 1965, di sebelah Jalan Nasional 108 tadi, ahli geologi Tiongkok menemukan fosil manusia purba yang dinamakan Yuanmouren atau manusia Yuanmou. Orang-orang Yuanmou hidup 1.700.000 tahun yang lalu, 1 juta tahun lebih dulu daripada orang Beijing dan orang Lantien. Selain ditemukannya fosil tulang manusia Yuanmou, beberapa perkakas tulang dan perkakas batu yang dibuat dan digunakan oleh manusia Yuanmou serta kuda Yunnan, harimau bertaring tajam, gajah bertaring tajam, fosil-fosil hewan lainnya sudah digali juga, bahkan ada sisa-sisa arang dan benda-benda yang terbakar hitam. Sore ini hampir jam 6 kita sampai di Yuanmou dan kita parkir di alun-alun. Kita parkir di depan stadium. Ada wastafel, jadi besok pagi urusan cuci muka, sikat gigi beres, urusan cuci-cuci mangkok, panci, sumpit segala macam beres. Terus pagi-pagi kita juga bisa main basket karena di sini ada lapangan basket. Malam ini kemungkinan akan berisik karena kita sudah melihat permainan anak-anak sudah mulai digelar-gelar. Jadi mungkin akan ada anak-anak yang ngumpul-ngumpul di sini beserta ayi-ayi yang dansa-dansa, yang menari-nari. Tapi yang jelas di depan kita ini ada museum. So besok pagi kita akan mengawali hari dengan mengunjungi museum ini, Yuanmouren. Ini dia museumnya, Yuanmou Man Museum. Jadi ini manusia yang awal-awal banget dari 3 juta tahun lalu. Ditemuin tulang belulangnya di sini, dan bukan cuma manusia tapi juga ada satwa yang zaman sekarang udah nggak ada. Menarik ini, kita nggak pernah datang ke museum yang bahas mengenai manusia purba ya, yang seperti ini. Bentuknya sedikit berbeda. Dibilangnya dari zaman apes. Nah, ada lebih dari 4.000 spesimen di sini. Jadi ini udah bicara 3 juta tahun ya. Tolong jangan di-compare dengan Alkitab. Adam dan Hawa itu berapa ribu tahun yang lalu ya. Nah, ini penemuan-penemuan tulang belulang, termasuk juga tulang belulangnya dinosaur. Museumnya sekarang kita di bagian depan ini, yang lingkar ini. Besok itu kita masuk
bagian nomor 1 itu ada human origin, asal muasalnya manusia. Yang kedua itu ada Yuanmou ancient apes dan Yuanmou Ren, Yuanmou people and their cultural. Nah, itu di sini. Terus yang nomor 3, sin aja. Nomor 4 itu ada prehistoric culture, budaya prasejarah. Exhibition hall of Paleolithic dan Mesolithic culture. Yang kelima, Neolithic culture. Nah, jadi masih zaman-zaman batu, zaman purba banget lah. Ini sebesar ini, nanti di tengah-tengah itu ada kayak tamannya. Terus di bagian yang paling ujung belakang itu yang dinosaurnya. Wah, seru banget ini. So, besok pagi kita akan start dengan museum ini sebelum lanjut lagi perjalanan. Ini kota warnanya seragam ya, bangunan-bangunannya satu warna semuanya. Janjian beli catnya ya. Besok ini rute kita rada lucu guys. Kita dari Yunnan akan masuk ke Sichuan. Akan masuk ke Sichuan terus ntar tembus-tembus Yunnan lagi. Jadi ternyata bagian Sichuan itu ada yang selatannya agak tajam gitu. Jadi kita melintasi Sichuan besok. Ini di atas gunung banyak Fengli Fa Tianqi, mesin pembangkit listrik tenaga angin. Sore-sore akhirnya kita sempetin juga main basket sebentar guys, sebelum keluar cari makan. Ini parkirannya, ternyata toilet umumnya juga dekat sekali. Tinggal jalan saja langsung. Cararara. Super nice. Ternyata di sini menjadi tempat pilihannya para camper van juga untuk bermalam. Jadi banyak teman kita. Nah, basketnya ada yang indoor guys. Wah, mantap ini. Dan tepat di sebelah museum sebelah kanan kita, ini sebelah kiri kita langsung supermarket. Let's go shopping. Koko Alvin udah comot apa ini? Ini dulu halal. Oh, bumbu hotpot halal ya? Pertama kali lihat. Oke. Ini spesial dari Yunnan. Mushroom soup. Wild mushroom bukan? Harusnya enggak ya. Oh, mushroom biasa. Ya. Oke. Mushroom mahal banget. Oke. Ternyata Koko Alvin pemilihannya makanan semua ya. Lihat yang aku pilih. Di pinggir taman, gelap-gelap gini, banyak alat olahraga. Dan yang pakai bukan cuma manula, tapi anak-anak juga pada seneng. Mulai rame. Bahkan ada baju-baju juga. Wih. Nah, ini simbolnya di atas lampu ini, api. Ini memang khasnya orang Yi. Mereka ada Torch Festival setahun sekali. Perayaan festival dengan api. Malam hari jam 9, lapangan basket masih penuh, masih ramai. Terus area alun-alun kota ini sudah menjadi pasar malam. Yang jual baju ada, mainan anak-anak paling ramai. Bukan jual mainan ya, tapi aktivitas permainan anak-anak. Aksesori ada, paling ramai ya inilah. Anak-anak bisa main outdoor. Oh, ini ada ibu orang Hui yang jualan snacks. Mundo. Kenapa? Kali ini aku udah belat. Aku udah mulai gemuk. Aku pasti udah ada 70 kg deh. Ayo. Ayo. Alah. Yuk. Udah timbang ya. Malam-malam kita lapar guys, jadi kita cari shaokao, tapi ini yang cincen, ini halal. Jadi pilihannya ini halal semua. Nah, tadi kita order terong karena terongnya ini raksasa. Terus aku order yangrou, ini daging kambing. Terus apa lagi ya? Oh ini oyster. Kita kan belum pernah coba, selama ini sering banget lihat di pasar malam. Nah, ini kita cobain oyster. Terus apa lagi ya? Oh, ini ada kulit, tapi kulitnya kulit sapi ini. Terus ada jamur. Ya, begitulah pilihannya, berbeda. Ada ikan juga tuh, ikan panggang.
Ada tofu. Halal semua di sini. Nah, di situ ditulis besar-besar, Qingzhen halal. Di sini makanannya halal, tapi ada bir ya guys. Oke, datang makanan kita, xiaokao. Sambil nunggu, kita tuh dikasih kuaci di mejanya. Kuacinya masih garing dan wangi banget, jadi nggak berasa nunggunya. Iya. Jamurnya enak. Terus aku baru aja cobain si oyster, ini luar biasa fresh, ini enak banget, wangi banget. Yeay, sayur terong raksasa kita datang. Ternyata dikasih daging-daging ya di atasnya ya. Iya. Si terongnya itu dipanggang sampai mateng dan gampang banget lepas dari kulitnya. Jadi kulitnya nggak usah dimakan sih, ketinggalan dengan sendirinya di piring. Dan menu terakhir kita, tofu. Ini masing-masing 20 renminbi satu portion. Tofu yang 44.000, sayur terong 44.000. Menurut aku worthy karena dia kasih daging sapi cincang di atasnya. Dan secara rasa oke semua sih ya. Iya. Nggak pernah gagal sih kita makan di yang halal-halal. Belum. Aman-aman terus. So, terima kasih teman-teman udah temenin kita explore hari ini. Udah sampai di kota ini. Besok kita akan kenalan sama Yuan Moren. Sampai jumpa di episode besok. Bye. Bye-bye.